Pernahkah terpikir oleh Anda semua, orang-orang yang teridentifikasi sebagai kelompok radikal tersebut secara zohir, tampak di luar jauh lebih soleh daripada kita semua. Sampai-sampai Nabi menyebutkan, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian akan minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Lantas kemudian muncul pertanyaan awam. Mengapa kemudian kita mesti memerangi atau menanggulangi orang yang secara penampilan, secara zahir kayaknya soleh sekali? Kalau Anda butuh jawabannya, maka simak uraian berikut ini. Selamat menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan kemudian hijrah membuat kita menjadi merasa paling beriman, membuat kita menjadi suka mengkafirkan orang lain atas nama hijrah, bahkan melawan pemerintah yang sah. Kita ini di Karawang, Jawa Barat ini banyak NII. NII itu tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang yang sudah baiat di NII, yang belum baiat dikafirkannya semua. Di Jawa Barat ini banyak yang mengkafirkan itu. Ada nggak di sini kira-kira ya? NII itu banyak. HTI, karena organisasinya sudah dilarang kan? HTI itu, saya ngobrol langsung dengan orang HTI itu. Kata saya, menurut Anda demokrasi ini apa? Haram. NKRI negara kafir, karena ini sistem. Bayangkan kalau mereka banyak, udah pas pemerintah itu membubarkan. Seandainya dia banyak, apa jadinya? Belum lagi yang jelas-jelasnya JI, Jamaah Islamiyah. Kemarin ada yang ikrar setia di Lampung sampai 177 orang. Bahkan Anda kaget, baru saja viral Abu Bakar Ba'asyir mengakui Pancasila. Habis itu ikut upacara bendera, walaupun tidak hormat. Tidak nyanyi lagu Indonesia Raya juga. Tapi tanggal 20 Agustus di pengajian tertutup dia mengatakan apa? Semua alumni Ngeruki harus berjihad, walaupun mati semua, untuk mengganti negara Indonesia yang negara tauhid, negara kafir ini. Na'udzubillah. Hati-hati, orang berhijrah jadi salah. Berhijrah malah melawan pemerintah yang sah. Mereka pernah memprotes saya, Ustaz, jangan tuduh kami radikalis, jangan tuduh kami teroris. Iya, kata saya tidak akan menyebut antum semua radikalis, saya tidak akan menyebut antum semua teroris, kan itu sebutan dari barat. Tapi saya akan menyebut antum semua khawarij. Apa itu khawarij? Semua kelompok, semua aliran, semua paham yang memberontak kepada pemerintah yang sah, keluar dari pemerintah yang sah, melawan pemerintah yang sah, itulah khawarij. Baik, saya bacakan 2 hadis saja di sini. 2 hadis sebelum kita closing. Hadisnya begini. Oh, ada tanya jawab ya? Sedikit jadi nanti. Saya bacakan 2 hadis. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Ini fi'il mudhari' loh, bukan dulu. Pasca Nabi ini, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Imam Ali itu hafal Quran 30 juz. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai', sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholatnya mereka. Makanya anak-anak muda saya pesankan, jangan ketipu. Oh, mereka itu rajin sholat Pak Ustadz, rajin ke masjid. Nabi sudah sampaikan, sholat kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Jangan ketipu. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim,
salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah ketipu, kata Nabi. Sesoleh apapun mereka, sebaik apapun amaliyah mereka, walaupun mereka teriak bela Islam, walaupun mereka teriak menegakkan hukum Islam, itu kan Khawarij begitu. La hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Pancasila tauhid, itu kata mereka. Jangan-jangan Aiker itu tauhid ya? Jangan-jangan. Ada nggak yang mengatakan Aiker tauhid? Suruh ngaji lagi. Masa urusan kayak gini ditauhid-tauhidin? Ini umpamaan seandainya ada ya. Pancasila tauhid, itu teriakan Khawarij. Kalau ada orang mengatakan, itu Aiker bukan Al-Quran. Itu ciri Khawarij itu. Ciri Khawarij, la hukma illa lillah tadi itu. Hati-hati dengan argumentasi seperti itu semua. Maka jangan pernah tertipu, kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, perangi mereka semua. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Nabi sebutkan sampai 3 kali. Faquba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Nabi bersabda kemudian, kilabun nar, anjing neraka. Nabi nggak pernah berkhutbah bersabda sekasar ini. Makanya kalau di kampung saya halusin terjemahannya, kiri neraka, segawan neraka. Laman bahasa Sunda nu alus apa? Anjing apa ya? Apa adek? Sama aja anjing sih ya. Allahu Akbar. Aduh, anjing neraka. Siapa itu? Khawarij. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai Khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian perang melawan, gugur melawan teroris. Jadi bukan teroris yang mati syahid, terorisnya mati sangit. Yang mati syahid adalah yang gugur melawan terorisme. Artinya begini buat teman-teman sekalian, hijrah jangan salah. Kalau hijrah membuat kita merasa paling benar, itu masalah. Kalau dengan hijrah membuat kita jadi mengkafir-kafirkan negara ini, memberontak kepada pemerintah yang sah, itulah yang disebut dengan Khawarij. Apa yang dimaksud dengan Khawarij? Ya. Mohon penjelasannya. Ini memang begini, saya ingin tegaskan di awal ya Pak, bahwasanya terorisme dalam terminologi modern itu sudah ada sejak zaman Nabi, sudah ada. Tapi Nabi tidak nyebutnya teroris, karena itu bahasa Inggris soalnya Pak. Nabi tidak bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah para sahabat lebih mengenal istilah untuk mereka adalah Khawarij. Apa sih arti Khawarij itu secara bahasa, etimologis ya. Khawarij itu berasal dari kata khoroja, artinya keluar. Secara bahasa artinya keluar. Keluar artinya tidak lagi bergabung dengan kelompok yang ada. Itu keluar secara bahasa. Nah secara terminologis, istilahi, Khawarij itu artinya keluar dari pemerintahan yang sah. Itu artinya tidak mengakui pemerintahan yang ada. Maka semua paham, semua aliran madhab yang intinya tidak mengakui pemerintah yang sah atau keluar dari pemerintah yang ada, itu namanya Khawarij. Itu namanya Khawarij. Ini secara istilah. Nah kemudian yang ketiga, secara histori. Apa yang disebut dengan Khawarij? Secara histori, Khawarij itu adalah kelompok yang menyatakan diri keluar dari pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tidak mengakui lagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan mengkafirkan pemerintahan itu. Sebabnya apa? Karena Imam Ali menerima tahkim. Jadi semacam gencatan senjata dan perjanjian damai terhadap pemberontak Muawiyah.
Nah, orang Khawarij itu mengkafirkan kelompok-kelompok yang memberontak pemerintah. Memberontak pemerintah itu kafir bagi orang Khawarij. Nah, Muawiyah itu kafir. Jangankan Muawiyah, Pak. Kejadian sebelumnya yang di perang Jamal, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah beserta pasukannya yang menentang keputusan Imam Ali yang belum menangkap pembunuh Utsman. Kan Imam Ali itu kan hanya ingin mengeksekusi yang membunuh. Sedangkan masa yang waktu itu demo, ya jangan dieksekusi kata Imam Ali, karena mereka tidak bersalah, karena mereka tidak membunuh. Nah, karena pertentangan itu terjadilah perang Jamal. Maka orang Khawarij mengatakan Aisyah kafir. Istri Nabi dikafirkan oleh mereka, Pak. Aisyah kafir, Tolhah kafir, Zubair juga kafir. Nah, karena Imam Ali memaafkan mereka, maka Imam Ali jadi kafir juga. Karena Imam Ali tidak menghukum Muawiyah yang memberontak di perang Siffin, maka Imam Ali dikatakan kafir juga. Maka muncullah Khawarij, orang-orang yang keluar dari pemerintahan Ali, tidak mengakui pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan mengatakan Imam Ali sudah melanggar hukum syariat. Dan Imam Ali menetapkan hukum dengan cara musyawarah. Jadi Imam Ali itu kan menetapkan segala sesuatu dengan musyawarah mufakat. Makanya di Indonesia ini, Pak, orang Khawarij zaman sekarang itu mengkafirkan pemerintah kan. Semua pemerintah mereka kafirkan. Ikut pemilu haram. Kan begitu mereka. Karena mereka mengatakan NKRI ini togut, negara kafir, negara togut. Karena ngapa? Menetapkan hukumnya pakai musyawarah mufakat, enggak langsung Quran. La hukma illa lillah kata mereka. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Padahal Nabi juga menetapkan undang-undang di Madinah bukan dari Quran secara langsung, tapi pakai Piagam Madinah, Sahifatul Madinah. Ada undang-undangnya. Sebetulnya Nabi juga oleh mereka itu sudah dikafirkan. Subhanallah. Nabi aja mereka kafirkan, Pak. Jadi ideologi Khawarij itu begitu. Siapa yang mengkafirkan Nabi pertama kali? Dzul Khuwaisirah. Jadi teroris pertama dalam sejarah Islam itu adalah Dzul Khuwaisirah. Nabi aja dikritiknya, Pak. Karena ngapa? Nabi membagikan ghanimah tidak pakai hukum Al-Quran. Beliau pakai inisiatif sendiri. Maka Nabi tidak adil dan Nabi kafir. Karena menetapkan tidak pakai hukum Al-Quran. Na'udzubillah. Begitu mereka. Padahal Nabi itu tidak mungkin pakai hawa nafsu kan. Ada banyak pertimbangan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pembagian ghanimah. Tapi itulah mereka. Nah, kata Nabi nih, cikal bakal nih kata Nabi. Cikal bakal. Orang ini nanti nggak satu, nanti banyak kata Nabi. Jadi sudah ada. Jadi secara histori begitu. Nah, sampai pengkafiran Imam Ali, mereka membuat angkatan perang, pasukan, dan mewajibkan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan semua pemerintahan Ali dan begitu semua pejabatnya halal darahnya, termasuk yang mendukung. Nah, orang-orang yang tidak mau memerangi Imam Ali juga kafir, halal darahnya. Subhanallah, Pak. Yang tidak mau ikut mereka memerangi pemerintah juga kafir dan halal darahnya. Itu Khawarij secara historis sebetulnya. Jadi kelompok-kelompok yang punya karakteristik mendasar, yakni menentang pemerintah yang sah, menentang pemerintah yang ada. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan penunjukan kepada mereka. Pertama yang saya ingin tegaskan, jangan tertipu dengan kesolehan mereka. Saya sudah sebutkan di awal tadi, Pak. Itu jebakan tertinggi setan. Ketika manusia sudah sangat soleh sekali, setan akan menyusupkan di hatinya ta'assub, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa. Dimasukkan sedemikian rupa oleh setan. Nah, ini mereka. Mereka tuh ibadahnya kalah jauh kita, Pak. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Kalian, kata Nabi, minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Jadi salah seorang di antara kalian pasti minder. Karena memang mereka tuh secara kualitas ibadah, kuantitas ibadah jauh lebih soleh daripada kita semua. Ini yang perlu saya tegaskan. Kemudian yang berikutnya, mereka itu wayaqtuluna ahlal Islam. Mereka itu akan menghalalkan darah sesama orang Islam dengan cara mengkafirkannya. Yang Islam saja dia halalkan darahnya, apalagi yang non-Islam, Pak. Mereka gampang betul menghalalkan darah. Ini di hadis sahih semua Nabi sebutkan. Kemudian yang berikutnya lagi kata Nabi,
Fa idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar, kata Nabi, perangi mereka. Jadi jangan takut memerangi kelompok ini, Pak. Jangan pernah takut. Perangi mereka. Faraddada dzalika 20 marratan. Bahkan Nabi itu mengulang-ulang perangi mereka sampai 20 kali, Pak. 20 kali. Nabi itu enggak pernah berkata yang berulang-ulang. Karena beliau punya gelar Jawami'ul Kalim. Singkat, padat, dan dimengerti. Itu Nabi kalau bicara, Pak. Tapi kalau Nabi sudah ngulang, bahkan di sini dikatakan Nabi mengulangnya itu faraddada dzalika, mengulang kalimat bunuh mereka, perangi mereka, jangan ragu memerangi mereka. 20 marratan, 20 kali. Saking ya Pak, saking diulang-ulangnya. Au aktsar, bahkan mungkin lebih daripada 10 kali. 20 kali. Lebih banyak lagi. Makanya fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang memerangi mereka, beruntunglah yang berhasil memerangi mereka. Nah, jadi karakteristik pokok mereka Khawarij itu adalah keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Ya, artinya Pak, Nabi saja sedikit kekurangan mereka kafirkan. Nabi loh. Apalagi semacam Imam Ali, Utsman, mereka kafir-kafirkan kan? Para sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, apalagi cuman Pak Jokowi, Pak Jokowi, SBY, Suparman begitu. Waduh. Nah, paham-paham begitu tuh ada di zaman sekarang. Khawarij modern tuh ada di zaman sekarang. Dan kita semua mesti mewaspadainya. Kita semua mesti mengantisipasinya. Jangan sampai kemudian kita keikut-ikut kelompok begitu. Cirinya mendelegitimasi pemerintah. Nah, Nabi sudah ingatkan sama kita sebetulnya. Kata Nabi, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang benci dengan pemerintahnya, ada urusan pemerintahannya, kebijakan pemerintah dia yang enggak suka, sabar, kata Nabi. Fa innahu man kharaja minas sultan. Khawarij tadi itu, Pak. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, menjadi khawarij, menentang pemerintah, mengkafirkan pemerintah, mendelegitimasi pemerintah, shibron, walaupun cuma sebentar, sejengkal, kata Nabi, walaupun cuma sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati jahiliyah. Kan sering saya sampaikan begini, Pak, taat sama pemerintah itu bukan hanya pemerintah di negara mayoritas muslim kayak Indonesia. Bukan cuman pemerintah yang mayoritas muslim kayak kerajaan Saudi Arabia. Seandainya kita jadi warga negara Amerika, walaupun kita muslim, maka wajib kita mentaati pemerintah Amerika. Selama pemerintahnya tidak memerintahkan kita berbuat maksiat. Jadi jangan sementang saya karena agamanya Islam, karena saya beragama Islam, walaupun saya rakyat Amerika, saya akan taat sama Raja Arab Saudi. Nggak boleh, Pak. Udah beda negara soalnya. Ini saya perlu pahamkan yang logis-logis banget ya. Seandainya kita jadi rakyat Thailand, rakyat Filipina, wajib kita mentaati pemerintahnya. Dalam urusan yang wajar ditaati, bukan dalam hal maksiat tentunya. Kecuali pemerintahnya mengatakan dilarang sholat misalnya, baru kita boleh tidak menuruti perintahnya. Apalagi Indonesia, Pak, presidennya masih sholat, presidennya puasa Ramadan, presidennya tahajud. Jangan-jangan rajin dia puasa Senin Kamis daripada kita. Ini yang saya peluruskan buat umat Islam, terutama yang nonton-nonton nantinya. Jangan jadi khawarij. Khawarij, oke, kalau nggak mau disebut teroris nggak apa-apa. Tapi yang saya khawatirkan menjadi khawarij. Apa itu khawarij? Tidak mengakui pemerintahan yang sah. Ini dikhawatirkan sekali. Termasuk kelompok-kelompok yang alasannya mendirikan khilafah, mendirikan daulah, termasuk mendirikan khilafatul muslimin atau khilafatul islamiyah dan lain sebagainya, tapi tidak mengakui pemerintah yang ada. Termasuk indikasinya apa? Ikut pemilu nggak mau, dia haram kan, nyoblos nggak mau, hormat bendera haram, berarti dia tidak mengakui pemerintahan yang ada sekarang. Itu adalah khawarij. Dan al khawariju kilabun nar. Khawarij itu kata Nabi anjing-anjing neraka. Alih-alih ingin masuk surga,
mereka malah menjadi anjing neraka walaupun mereka menghafal Al-Quran.